Nah, kalau kepala daerah yang kalian inginkan tuh seperti apa sih sebagai Gen Z anak muda? Mungkin kalau dari aku pribadi yang bisa, apalagi ini kan generasi yang baru muda ya. Iya. Banyak maunya dan ya itu sih karena Banyak maunya. Gen Z lah ya. Bener lagi, tapi semua generasi kayaknya banyak maunya Iya. sih. Kalau kalian jadi presiden dalam sehari misalnya, kalian tuh mau berbuat apa sih buat Indonesia? Aku ini sih Kak, pengen kalau cuman sehari aku sih pengen Halo teman pemilih, kembali lagi di podcast Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Kali ini bersama saya Aziza, host podcast Komisi Pemilihan Umum hari ini. Hari ini kita akan ngobrol dengan tamu istimewa kita dari SMA Al-Azhar. Coba perkenalan diri kalian. Halo. Hai semuanya. Namanya siapa, terus kelas berapa, sekarang aktivitasnya apa aja? Aku kenalin semuanya, nama aku Sebi dari kelas 12 SMA Al-Azhar BSD. Dan untuk sekarang karena udah kelas 12 ya, aktivitasnya belajar aja sih ya Kak. Kalau kamu gimana? Kalau aku, nama aku Paki dari kelas 12 SMA Islam Al-Azhar BSD. Ya, aktivitas aku seperti anak SMA kelas 12 lainnya, fokus ke PTN sih, Kak. Oh iya, fokus untuk kuliah ya. Iya. Ujiannya kapan ujiannya? Untuk ujiannya kalau untuk UTBK sendiri di tanggal berapa? Akhir April sampai awal Mei sih Kak. Oh, Iya, berarti satu sekarang gelombang persiapan. tahun ini. Ya, sekarang kita persiapan buat UTBK itu sih, Kak. Jadi cuman persiapan UTBK atau ada aktivitas lain gitu di sekolah? Paling ujian-ujian di sekolah sih ya Kak. Ujian Ujian praktik, Selain ujian sekolah. aktivitas belajar gitu, di sekolah kan ada biasa ekskul gitu. Karena kita udah kelas 12 Oh, ya, jadi udah fokus masa udah fokus depan, ya. jadi ya selain belajar ya istirahat, tidur. Dibutuhkan sekali istirahatnya. Iya, Betul. tidur gitu sih. Sebelumnya kelas 11, kelas 10 gitu? Nah, kalau kelas 11, kelas 10 ini nih yang menarik dari di angkatan aku sendiri sama karena saking banyaknya acara di SMA aku, SMA Islam Al-Azhar BSD, kayak mungkin banyak ya acaranya. Mungkin dari ketua OSIS sendiri deh kita. Oh, ini ketua OSIS, wis. Boleh Ketua ceritain OSISnya mungkin. cewek ya? Iya. Keren, Biasanya keren, kalau di keren. Albes dari tahun ke tahun lebih seringnya cewek sih kalau yang jadi ketua iya. OSIS. Udah sering cewek enggak? Ya, Iya. cowoknya gimana tuh? Untuk tahun ini alhamdulillah, Oh, alhamdulillah. Kita cowok. adik kelas aku Iya. cowok ketua Oh, berarti OSIS-nya. pecah telur nih, ada yang Betul. cowok nih. Setelah bertahun-tahun. Gimana tuh jadi ketua OSIS dulu? Pusing sih ya Kak, tapi untungnya karena dijalanin bareng temen-temen jadi kayak enjoy aja dan seru. Walaupun capek ya, kadang pulang malam juga buat nyiapin program kerja OSIS, tapi hasilnya sebandinglah dengan usaha kita. Ada kesulitan nggak membagi sama ini belajar akademisnya gimana? Untuk manajemen waktunya aku bisa bilang agak berat sih ya Kak, karena kan harus nyimbangin juga dengan akademik, gak boleh turun akademiknya. Tapi mungkin karena aku udah ikut OSIS juga ya dari kelas 10, jadi udah terbiasalah dengan manajemen waktunya itu. Gitu. Kalau kamu anggota OSIS juga nggak? Aku anggota OSIS juga. Oh, sama aku berarti anggotanya ya. dia. Anggotanya dia. Iya, Waduh. betul. Berat. Sampingan sama mantan ketua ya. Iya, betul. Gimana tuh membagi dengan akademisnya? Ya, mungkin itu sebuah pelajaran yang aku bisa ambil ya dari organisasi ini. Jadi aku nggak pernah apa namanya, kayak nyesal untuk masuk ke organisasi, karena menurut aku ketika orang nggak masuk organisasi malah nggak bisa membagi waktu. Nanti ketika nanti di kuliah atau di mana, mungkin itu pelajaran yang paling ini sih yang bisa diambil dari organisasi. Iya, sama kerja tim juga kan, Ya, belajar sama kerja iya itu Kak. tim. Aku dari kelas 10 sampai kelas 11, yang dari kelas 10 jadi anggota dan kelas 11 megang suatu organisasi, aku masih belajar yang namanya human management gitu Kak. Jadi menurut aku itu sih yang nggak bisa aku ambil dari pelajaran di sekolah. Iya. Oke. Waktu pemilihan OSIS itu ada pemilihan ya kayak pemilu gitu? Oh iya, ada dong, Kak. Oh, Ada. gimana tuh? Boleh ceritain nggak gimana? Kalau angkatan aku waktu itu berpasangan ya Kak, karena kan kurikulum Merdeka juga beda dari tahun sebelumnya. Kakak Oh, kelas iya. di satu angkatan di atas aku
itu tuh calonnya itu kan sendiri-sendiri gitu ya Kak. Tapi mulai dari angkatan aku tuh berpasangan gitu. Jadi kayak ada calon presiden dan wakil presidennya. Ya kemarin juga ada dari KPU Kak yang datang buat perhitungan suaranya. Terus juga dipanggil saksinya dari tiap tim sukses paslonnya masing-masing. Udah kayak ini asli pemilu ya, beneran pemilu ya. beneran. Bedanya versinya sekolah Versi gitu. anak-anak, betul. Itu ada berapa calon waktu itu? Kemarin 3 kita, 3 paslon. Kamu menang ya? Alhamdulillah. Bagus berarti tim sesnya nih. Ya, tim sesnya. Oh tim sesnya ternyata diangkat jadi ini bagi kursi ya. Oke. Berarti udah pada nyoblos juga pas pemilu ini? Udah Kak. Udah ya? Oh iya kan ini ya pemilih pemula ya, pertama kali ya punya pertama KTP. Kali. Iya, pertama kali kita. Gimana tuh pengalamannya? Pengalaman untuk pemilihan pilpres menurut aku kayak ini aku alhamdulillah banget bisa dapat kesempatan pilpres ini karena ternyata nggak setiap orang tuh bisa langsung misalnya aku langsung dari ulang tahun terus tiba-tiba langsung pilpres gitu. Aku bisa dapat kesempatan itu. Aku baru 17 itu di 2 tahun lalu. Bulan November, Februarinya udah nyoblos. Udah nyoblos ya. Iya. Oh itu apa tuh pilkada? Pilpres. Oh pilpres. Februari. Februari ini. Iya. Aku kira yang kemarin pas 2 tahun lalu aku mikir 2 tahun lalu. Oke. Kalau kamu gimana? Iya, kalau aku karena aku kelahiran April 2007 ya Kak. Jadi aku belum ada kesempatan untuk ikut pilpres kemarin. Jadi aku barunya ikut yang pilkada November kemarin. Yang ini pilkada kemarin. Gimana tuh nyoblosnya? Susah nggak pas pilkada nggak ya? Alhamdulillah lancar aja sih ya Kak. Karena aku kebetulan kemarin nyoblosnya di komplek aku sendiri kan, domisili Tangsel. Lumayan ini sih ya Kak, merasa terhormat juga. Aku di usia 17 tahun udah ada kesempatan buat milih gitu loh, dengan suara aku sendiri tanpa pengaruh siapapun ya. Kamu nyoblosnya di mana? Di Jakarta apa? Di Tangsel Kak. Oh di Tangsel Tangerang ya. Selatan. Calonnya ada berapa waktu Tangsel tuh? 2 sih. 2 ya. Lebih enak sih daripada pemilu kan milihnya ada legislatif kan DPR. Susah nggak kamu tuh pas buka surat suara? Waduh. Ada berapa lipatan itu? Lipet-lipetnya itu ya. Iya, terus tahu semua, kenal semua dalam satu surat suara itu kenal semua. Enggak. Insya Allah kenal. Insya Allah. Jadi udah tahu ya pas milih tuh udah lihat track record dari itu calon pemimpinnya. Ya, aku ngelihat sih apalagi kan yang tahun ini yang dari Pilpres itu kan lumayan seru nih. Oh iya. Perdebatan ini. Jadi aku karena sama keluarga juga jadi ini mau yang mana nih karena aku sempat mempertanyakan sih kenapa sih kita harus concern sama ini, kenapa sih kita harus ini, karena semua kebijakan itu kan dikeluarkan oleh presiden. Setuju. Jadi kayak kita harus nge-research nih negara ini mau dibawa kemana sih sama presiden kita. Soalnya kan dari situ kita bisa menilai nanti aku di masa depan nanti ini aku jadi apa kan juga jadi dari mereka juga ya. Iya kan kebijakannya kan dari presiden yang terpilih. Jadi kita emang harus tahu tuh track recordnya, terus apa yang jadi visi misinya sejalan nggak nih sama negara kita. Kalau kamu kan ikut pemilu sama pilkada, apa sih yang membedakan kamu pas merasakan pemilu sama pilkada? Ada nggak? Kalau yang aku rasain sih Kak, kayak ini sih Kak, untuk pilkada tuh lebih ke arah kayak lebih kita kan karena aku berorganisasi juga ya. Jadi aku kayak kenal kayak pernah dekat sama ininya, sama calonnya. Jadi kayak aku ini loh yang mimpin di daerah aku. Jadi lebih dekat lagi, lebih intim lagi dibanding presiden sih Kak. Jadi aku harus benar-benar research. Ini loh yang megang daerah gua, ini loh yang megang sekitaran gitu. Jadi lebih dekat lah ya. Untuk taunya juga kayak mereka lagi ngapain sih, kampanyenya apa sih yang mau dia bikin gitu kan. Betul. Visi misinya yang mau dibikin di daerahmu. Betul. Kamu daerah mana? Aku di Kabupaten Tangerang sih. Tangerang. Oh. Berapa calon itu? Berapa calon kayak kalau nggak salah 3 ya. Oke. Yang calon kamu pilih menang? Kayaknya belum tahu. Belum lupa gitu. Oke teman pemilih, kita akan ngobrol lebih banyak lagi. Jangan kemana-mana, tetap di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Podcast KPU. Halo teman pemilih, balik lagi ke podcast Komisi Pemilihan Umum bersama anak SMA Islam Al Azhar BSD.
kita ngelanjutin cerita yang tadi ya soal pemilu sama pilkada nih. Nah kalian tuh pas pemilu sama pilkada, kalau kamu kan pilkada ya. Aku pilkada. Euforianya kayak gimana euforianya? Kalian pas ngerasain tuh di hari itu kan, apalagi pertama kali kan. pertama kali Pasti kan kayak wah pengalaman pertama nih, pasti banyak hal yang terjadi dalam TPS kah atau gimana? Coba diceritain sama Sebi dulu. Karena aku udah pernah pengalaman ya kayak pemilu di OSIS 3 tahun, sorry. Dari aku kelas 10 sampai kelas 12 ini, jadi udah ada gambaran sedikit lah ya kira-kira nanti pemilu pilkada kayak gimana. Kalau untuk aku sendiri sih kemarin ya kayak normal aja sih ya Kak. Aku berangkat ke TPS-nya bareng mama aku, terus nyoblos aja seperti biasa. Tapi ada suatu momen di hari itu juga yang aku highlight sih. Kan setelah aku nyoblos itu aku ada acara keulang tahun temen aku ya, temen SMP aku. Terus aku basa-basi lah, aku nanya, iya lo pemilu milih siapa, gitu segala macem. Terus rata-rata jawaban dari teman-teman aku itu mereka pada nggak tahu Kak mau milih siapa. Alhasil ada yang nggak datang, mereka nggak nyoblos sama sekali. Ada yang nyoblosnya pun yang suaranya tuh tidak terhitung. Iya gitu. sayang banget ya. Jadi yang aku highlight itu sebenarnya ya Kak, kalau menurut aku dari generasi Z ini suara kita itu bisa terbilang cukup penting ya, karena kan kita generasi yang akan meneruskan masa depan nanti bonus ya. demografinya kan di kalian. Betul. Mau mungkin kalau di mata anak-anak Gen Z belum ada paslon yang sebagus yang mereka inginkan, tapi kalau menurut aku pribadi kita tetap harus memilih yang terbaik di antara yang terburuk gitu loh. Ya minimal kasarnya. suaranya Iya, kepake. betul, suaranya Iya, kepake. biar nggak Jangan sampai kosong atau takutnya nanti disalahgunakan gitu suaranya. Itu sih ya Kak kalau momen yang aku highlight kemarin pas aku nyoblos di Jadi emang hari-harinya. penting menggunakan Betul, hak betul. pilih kita itu. Apalagi betul kan udah banyak yang kerja loh itu Iya. KPPS-nya dari malam Panitianya, nyiapin iya, panitianya itu. Apalagi kan panitianya kan orang-orang situ juga kan. Iya, Kali orang di komplek. dalam komplek atau dalam perumahan gitu. Kalau Paki ya? Iya. Ya, kalau Paki gimana Paki? Kalau aku sih ya untuk yang pilpres aku datang ke TPS, terus kayak aku kira kan seperti kan aku sebelum pilpres itu kan aku nyoblos dia sebagai ketua Iya, OSIS. pas pemilihan Iya, OSIS. pengalaman. Kan kalau waktu pas nyoblos Sebi kayak gak ada beban gitu loh. Terus kalau waktu pas aku datang ke TPS pemilihan presiden kayak ya Allah Pilih ini siapa buat gitu. ini pilih siapa buat negaraku sendiri, buat diriku sendiri nanti di masa depan gitu. Apalagi kan sampai 5 tahun ke depan kan. Iya. Dan terus aku datang lah ke TPS bersama keluarga. Terus kayak terus waktu pas aku datang kan di daerah komplek aku itu aku ketemu sama warga sekitar, terus kayak aku nanya sama mama, kok banyak orang baru kayak karena kan aku kan di zaman aku SMA ini kan aku jarang berinteraksi sama orang-orang, beda sama aku kecil. Dan waktu pas teman-teman aku kecil waktu pas di komplek itu tuh sekarang udah pada dewasa semua, udah pada beda ya, semua. dan udah aku kan sekolahnya. dulu kan zaman aku dulu kan aku belum punya HP ya, jadi nggak punya nomor WA mereka, jadi kayak aku nostalgia lah ketemu sama mereka. Jadi momen-momen ketika waktu pas pilpres pilkada itu aku momen-momen waktu pas aku recall ulang lah untuk aku dulu ketemu zaman sama kecil. temen-temen gitu Iya. kan. Dulu Kayak aku lebaran sekecil-kecil gak sih? Kayak gitu. lebaran. Iya. Kayak lebaran bangun pagi Iya, terus iya. kayak sama orang tua, sama keluarga, sama-sama ke TPS jalan kaki Iya. kayak lebaran mau salat Id. Iya, bener. Iya kan? Beda. Vibes-nya tuh kayak wah hari libur nih, terus kayak vibes sama keluarga lengkap, pagi-pagi pula. Bener. Tanggal merah juga kan itu. Iya, hari merah. Iya, tanggal merah bener-bener. Nah, kalau kepala daerah yang kalian inginkan tuh seperti apa sih sebagai Gen Z anak muda? Boleh dimulai dari Sebi dulu? Mungkin kalau dari aku pribadi yang bisa mendengarkan apa yang generasi aku mau juga gitu ya kayak, karena ya bisa terbilang generasi aku mungkin kayak banyak maunya, terus juga lebih kritis ya kalau kakak lihat di sosial media, apalagi TikTok dan Twitter ya, itu kan beredar banyak tentang informasi mengenai pemilu dan beberapa paslonnya. Apalagi generasi aku juga yang bakalan meneruskan di masa depan nanti. Jadi aku harap mungkin paslon tersebut bisa lebih mendengar suara dari generasi aku sih ya, generasi Z. Kalau Paki gimana? Kalau aku sendiri
untuk yang aku inginkan ya hampir sama sih semuanya. Apalagi ini kan generasi yang baru muda ya. Iya. Jadi banyak maunya dan ya itu sih karena Banyak maunya. Gen Z lah ya. Bener lagi, tapi semua generasi kayaknya banyak maunya Iya. sih. Kan untuk ini kehidupan. kehidupan. Ya gitu sih Kak, aku kayak pengen punya pemimpin yang bisa ngebangun daerah situ jadi lebih maju, terus lebih terkenal dan mensejahterakan rakyat. Oh, berarti rakyat Kabupaten di situ. Tangerang nggak terkenal, guys. Secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Iya, secara tidak Statementnya tuh. langsung. Terus Gitu lanjut. sih. Sorry. Sama ini sih kan kalau di daerahku kan kebanyakan ini swasta, jadi kayak lebih ke arah pemerintahnya ini harus lebih nonjol lagi gitu loh. Jadi kalau itu sih suara dari aku yang tinggal di situ. Tapi infrastruktur bagus ya. Bagus. Kalau daerah Tangerang mah alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke. Makasih teman pemilih sudah setia di podcast Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Kita masih akan ngobrol lagi dengan teman-teman SMA Islam Al-Azhar BSD. Jangan lupa subscribe, komen, dan like YouTube Komisi Pemilihan Umum. Hai teman pemilih, kembali lagi di podcast Komisi Pemilihan Umum bersama teman-teman SMA Islam Al-Azhar BSD bersama Sebi dan Paki. Ya, seru banget ya tadi kita ngobrol-ngobrolnya soal pemilu, pilkada, relate sama kalian pas jadi OSIS gitu, pemilihan pas OSIS. Nah, kalau kamu kan udah jadi pemimpin ya pas SMA, tapi kan nggak apa-apa lah, kita berandai-andai. Nih, ada pertanyaan soal dari netizen nih. Kita tadi kan sebelum tapping ini kita buka pertanyaan di Instagram. Ada pertanyaan tuh dari Hilvan. Dia nanya kalau kalian jadi presiden dalam sehari misalnya, kalian tuh mau berbuat apa sih buat Indonesia? Dari aku kan? Boleh, Pagi dari dulu. Sebi dulu boleh. Kalau mungkin di masa depan nanti aku dikasih amanah walaupun cuma sehari ya Kak buat jadi presiden atau mungkin menteri yang bersangkutan lah pokoknya. Aku ini sih Kak pengen memeratakan pendidikan terutama untuk perempuan ya, karena kan walaupun sekarang internet udah berkembang tapi kita lihat gak semua daerah di Indonesia tuh merata akses pendidikannya gitu. Terutama kadang perempuan itu ada statement gak usah menempuh pendidikan yang tinggi-tinggi lah. Wah, cukup, itu jangan sih. Iya jangan sampai cukup kayak Kalau bisa berpendidikan kenapa tidak? Iya betul. Sebagai sama Betul, perempuan. betul. Karena Maaf ya Pak. Gak apa-apa kok. Karena kan kalau yang dari aku lihat sendiri perempuan itu harus ya Kak berpendidikan tinggi, karena mau kita ended up punya pekerjaan apapun, terutama kita memilih untuk setelah sekolah atau setelah kuliah menjadi ibu rumah tangga atau menikah, kita tetap harus punya pendidikan yang tinggi, karena gimana pun juga kita bakalan jadi ibu ya Kak, kita Iya. bakal membesarkan generasi yang bisa memimpin masa depan nanti. benar-benar. Jadi gimana caranya kita melahirkan generasi yang baik dan pintar selanjutnya kalau ibunya aja itu belum berpendidikan yang bagus. Betul. Iya, Soalnya jadi kan makanya- pendidikan dimulai dari rumah betul, ya. Betul, iya dimulai dari lembaga keluarga yang pertama ya. Jadi makanya aku pengen lebih ke memeratakan akses pendidikan juga sih Kak, terutama untuk kaum perempuan. Betul, setuju. Sebagai perempuan kita harus membela sama Betul. perempuan. Girls Selain support itu girls. apa? Ada lagi nggak kira-kira yang kamu mau bikin di hari itu? Misal sehari itu dikasih. Sehari ya Kak? Iya sehari. Agak sulit ya soalnya banyak nggak sih yang dimauin? Sebenarnya banyak sih ya Kak, tapi kalau untuk aku ya mungkin tadi itu sih ya Kak. Ya. Oke, kalau Paki gimana Paki? Aduh, gimana ya? Cuman sehari doang Kak. Iya. Gak Mau nambah. berapa hari? Iya. Mau sebulan? Kayak Boleh. kontrak tuh. Enak ya. Ya kalau cuman sehari aku sih pengen ini aja sih Kak. Mau karena aku lihat apa namanya, apalagi di Jakarta itu banyak terlalu gapnya terlalu jauh antara misalnya di pusat ini, kita kan ada berada di pusat, dan di utara tuh berbeda jauh ya kayak. Di mana tuh? Priuk. Iya, ya kayaknya yang tahu lah gimana. Ya TTA. Iya betul. Aku pengen sih
kan kalau kita ada 3 hal penting yang di dalam hidup kita, ada sandang, pangan, sama papan. Aku pengen karena kan kalau sandang kan kita adalah, tapi kalau pangan kan juga udah ada. Terus kalau papan ini yang masih belum. Kalau aku jadi presiden dalam sehari, aku pengen bagi-bagi rumah sih, Kak. Aku pindahin orang-orang yang sumpek di dalam pedesaan dalam kota itu. Aku pindahin keluar yang masih kota-kota yang masih ini sih, Kak, yang masih masih sepi, dan biar mereka juga kayak mempunyai kehidupan yang layak gitu, Kak, sebagai manusia gitu sih, Kak. Wah, nanti kamu 10 tahun lagi nonton ini, siapa tahu jadi pemimpin kan. Oh, amin. Ya Allah. Nanti yang tim sesnya harus lihat nih podcastnya. Boleh. Kan lu janjinya kan pindahin rumah ya. Waduh, agak sulit sih. Tapi kan nggak apa-apa, namanya impian buat jadi presiden ya, apa yang nggak bisa kan. Betul. Benar. Selain pindahin rumah tuh apa tuh? Iya, apa lagi ya, kayak paling ini sih, Kak, kan ini dari udah, segi kebijakan, mungkin kebijakan yang mau mungkin dibuat. kebijakan yang seperti apa ya, Kak, kayak ini yang paling aku berasa sih di ini pajak, Kak. Aku pengen, aku berat ngelihat, apalagi aku habis dari luar kan kemarin, akhir tahun kemarin, aku kayak pengen kapan sih Indonesia bisa bebas pajak. Jangankan pajak deh, ini dulu tol gratis dulu deh di seluruh Indonesia. Kapan sih? Aku pengen sih kalau emang kita udah, kan sekarang kita masih berkembang ya, ketika kita udah di 2045 di generasi emas itu, aku pengen ya itu sih, Kak, kesejahteraan masyarakat gitu. Iya, pasti sih itu ya. Ya, oke, seru banget nih cerita sama kalian nih. Banyak banget insight-insight yang aku dapat dari kalian, apalagi mau jadi pemimpin ya. Waduh, nanti kalau suatu saat beneran jadi pemimpin, wah keren sih. Aku dukung. Ya, teman pemilih, kita sudah berada di ujung acara, tapi sebelum kita tutup podcast ini, kita dengar dari Sebi dan Paki apa kira-kira pesan buat teman pemilih yang nonton nih di podcast KPU, di YouTube KPU. Banyak loh yang nonton ini, dari Satker, anak muda juga, apalagi kalau kalian nanti share kan ke teman-teman tuh, biar tahu pentingnya memilih, pentingnya mengikuti pemilu dan pilkada. Nah, gimana kira-kira dari kalian sebagai Gen Z? Dia tadi saya mulu. Ya udah deh. Mungkin kalau dari aku pesan untuk kalian, apalagi anak muda, kan ini kan aku dengar aku baca dari berita di pilkada kemarin banyak yang nggak memanfaatkan hak pilih ya, Kak, ya. Terus aku pengen pesan aja, hak suara kalian itu sangat penting bagi kehidupan kalian. Nanti juga kalian yang dapat benefit itu, jika ada masalah juga kalian yang akan kena dampaknya. Jadi pesan dari aku, jangan sampai nggak milih, dan kalian harus berpikir kalau suara kalian bisa disalahgunakan gitu. Jadi kalau ketika ada pilpres atau pilkada next di periode berikutnya, kalian harus menggunakan hak pilih kalian. Mungkin dari itu aku itu aja sih, Kak. Oke, berarti penting menggunakan hak pilih nih. Mau kalian bingung milih siapa, mau nanti gimana yang nyoblosnya, gimana yang paslon-paslonnya, tetap aja kita harus gunakan hak pilih kita. Karena itu penting banget untuk masa depan, dan pemegang kebijakan kan dimulai dari kita yang milih loh. Iya. Oke, kalau Sebi gimana? Sebenarnya kalau dari aku kurang lebih sama ya, Kak, kayak ya? apa yang disampaikan Paki barusan. Mungkin bakalan aku pertegas aja kali ya, Kak, ya. Boleh. Terutama buat teman-teman generasi aku, Gen Z, lagi-lagi aku mention, bijak-bijaklah kalian menggunakan hak kalian untuk memilih paslon tersebut. Sebelum kalian memilih, baiknya kalian banyakin research terlebih dahulu, terus kalian track juga recordnya ya. Iya, betul banget sih, Kak. Dan kalian juga lihat kebijakan apa yang mereka promosikan untuk beberapa tahun ke depannya nanti, karena kan kondisi di Indonesia ya, beberapa tahun ke depan nanti tuh tergantung dengan siapa paslon yang terpilih gitu. Makanya kalian jangan sampai salah dan jangan sampai tidak digunakan hak suaranya. Jadi pentingnya tuh tahu track record, visi misinya tuh harus dipelajari tuh, jangan asal kayak lihat doang terus nggak dipelajari, terus FOMO nyoblos gitu doang. Bisa kan banyak yang FOMO ya. Iya, banyak yang FOMO. Aduh, dia milih ini, apalagi di TikTok ya. Iya, aduh. Generasi TikTok soalnya. Harus benar-benar ini
informasinya harus disaring, bener-bener ya bisa tanya sama orang tua juga sih, ini gimana bisa waktu sharing. dulu, bisa sharing sama keluarga, Diskusi dulu. sama teman-teman. Oke, terima kasih loh buat Sebi dan Paki, Terima kasih telah banyak. ngobrol Kak. banyak hal. Seru banget pokoknya. Aku jadi dapat insight apa lagi dari kalian masih muda ya. Iya, Aku Kak. juga sih masih muda sih. Kelihatan kok Kak. Boleh. Oke. Sukses terus ya. Sukses buat kalian. Nanti amin. mau PTN-nya kan PTN kan? Mau PTN, PTN. amin. Amin ya Allah, nanti Amin. semoga jadi pemimpin juga ke depannya. Amin. Apalagi Sebi kan perempuan. Harus. Oke, terima kasih ya udah mampir ke podcast Thank you so KPU much, Kak. KPU Komisi Pemilihan Umum. Teman pemilih, terima kasih telah menyaksikan podcast Komisi Pemilihan Umum. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Komisi Pemilihan Umum. Dan saksikan terus podcast Komisi Pemilihan Umum terdepan berbicara kepemiluan. Bye-bye. Bye-bye guys, bye-bye.